Tuhan Yesus, kami minta anugerah-Mu, hikmat, pewahyuan, pengertian yang daripadamu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan boleh menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu memperlengkapi setiap kami. Membawa kami sampai ke garis akhir. Dan firman-Mu itu menjadi dasar kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang terangkan buat setiap kami. Engkau yang bawa setiap kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Saudara siap menerima sesuatu yang besar hari ini? Siap saudara? Saya percaya anugerah Tuhan, keilahian Tuhan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Kita mau baca di Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Hari ini siap terima tongkat. Amin saudara. Ada tongkat keajaiban, ada tongkat otoritas, ada tongkat gembala. Amin. Siap terima tongkat? Amin. Saudara, ketika saya merenungkan, oh kok tongkat ya Tuhan? Di akhir tahun engkau memberikan tongkat. Saya merenungkan saudara, tongkat ini apa? Nanti malam pasti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Nani. Dan tapi saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tongkat artinya adalah tanggung jawab. Amin. Ketika bangsa Israel, ketika mempunyai seorang anak yang sudah beranjak dewasa, dia akan memberikan tongkat kepada anaknya, saudara. Tongkat itu akan diberikan kepada anaknya, seakan-akan ngomong seperti ini. Nah, bapak itu gak bisa nemenin kamu sampai mati. Maksudnya sampai tua, sampai kamu pasti bapakmu ini akan mati duluan sebelum kamu. Tapi saya memberikan tongkat ini, warisan ini. Artinya apa? Tongkat ini adalah berjalan bersama dengan Elohim. Berjalan bersama dengan Tuhan. Biasanya tongkat ini akan diukir saudara. Dari bawah ke atas. Tongkat ini, tongkat orang Israel itu biasanya ada simbol-simbol tertentu. Artinya apa? Ketika dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia akan menorehkan tanda. Dan hari itu Yakub membawa tongkatnya di hadapan Firaun. Saudara sudah siap terima tongkat itu. Terima tongkat tanggung jawab. Bukan cuma otoritas yang bagaimana. Terima tongkat tanggung jawab. Tongkat gembala adalah tongkat tanggung jawab mengembalakan umat Tuhan. Amin. Ketika Tuhan taruh, nah itu adalah tanggung jawab. Tongkat kedewasaan. Orang yang belum dewasa tidak akan diberi tongkat. Amin saudara. Yakub memegang tongkat itu ketika dia memberi berkat kepada Efraim dan Manasye. Betul saudara? Dan bahkan di firman Tuhan berkata, di Kejadian 32, di Kejadian 30 sebentar. Ibrani 11 ayat 21 saudara. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Indikasinya ukirannya Yakub itu sampai kepada ujung kepala tongkatnya. Sampai matinya dia tuh bersandar kepada tongkatnya. Dan saya percaya dan yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan di akhir tahun ini untuk menyongsong tahun depan tongkat kedewasaan, tongkat tanggung jawab. Ini menjadi bagian saudara dan saya.
Yakub tidak pernah meninggalkan tanah perjanjiannya. Esau meninggalkan tanah perjanjiannya. Yakub sangat menginginkan tongkat kesulungan itu. Yakub sangat menginginkan kesulungan itu. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Betul? Menurut apa itu? Menurut apa itu? Kesulungan, Esau yang dapat. Tapi hari itu surga punya ceritanya sendiri. Yakub harus mendapatkannya. Karena Yakub menginginkannya. Esau enggak membutuhkan tongkat itu. Esau enggak pengen tongkat kesulungan itu. Betul saudara? Tongkat otoritas, tongkat gembala. Seperti menggambarkan Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Dia mau mengembalakan umatnya. Dia datang sebagai raja dan juru selamat buat saudara dan saya. Betul? Dan hari itu Yesus memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Dan dia firman Tuhan berkata, Maria melahirkan anak sulungnya, yaitu Yesus. Bukankah Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya? Jadi saudara siap untuk menerima yang namanya kesulungan. Amin. Saudara siap terima yang namanya warisan. Amin. Dan hari ini Tuhan menggenapkan buat saudara dan saya. Saudara dan saya itu punya tanah perjanjian sendiri-sendiri bersama Tuhan. Amin. Tanah perjanjian saya dengan saudara berbeda. Betul saudara? Tapi namanya tanah perjanjian adalah tanah yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya. Betul? Mari pegang perjanjiannya. Perjanjiannya adalah firman-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya dan yakin saudara akan menikmati yang namanya susu dan madu. Mungkin di luar sana kekurangan, kegelapan. Tapi di dalam tanah perjanjian tidak ada kekurangan. Karena kami percaya dan yakin kita bukan resesi, tapi kita resepsi. Amin. Dan itu yang Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Amin. Tapi itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Amin. Sebelum kita ngomong tentang kedewasaan, saya mau buka di Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Orang dunia berkata yang cepat pasti menang. Tapi firman Tuhan berkata, melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya yakin dan percaya. Dengan iman yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu akan menghasilkan perubahan nasibmu dan nasibku. Amin. Iman mengubahkan segala sesuatunya. Bukan yang cepat tok. Bukan yang pinter tok. Tapi imanmu akan mengalahkan dunia. Iman Yakub, dia bisa memberkati Manasye dan Efraim. Secara dunia, Yusuf itu sudah mati. Tapi Yakub berkata, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, aku bisa melihat anak dari anakku Yusuf. Amin. Hari ini apa yang mustahil buat manusia, apa yang dikira manusia sudah mati dalam hidup saudara dan saya, dengan tongkat yang Tuhan berikan, itu akan dihidupkan kembali. Amin. Apa yang mampet, apa yang tidak terbuka di dalam hidup saudara dan saya, tongkat itu akan memampukan saudara menghadapi kekerasan dunia ini. Saudara tahu ketika Yakub keluar dari rumah kemah bapaknya, dia ada di rumah Laban, ditipu berapa kali, dijahatin berapa kali, betul?
dihapusi, diakalin sama Laban. Tapi hari itu dia tetap berkata, aku tetap bertahan. Dan akhirnya dia bisa melihat lagi yang namanya tanah perjanjian. Dan sampai akhir hidupnya dia bersandar di tongkatnya itu. Saya percaya dan yakin tongkat bicara masalah kedewasaan, tanggung jawab, dan jaminan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Orang yang sudah dewasa akan diberikan tongkat. Jadi saudara dan saya ini dianggap sudah dewasa. Maupun masih belum dewasa, tapi Tuhan berkata, tak katrol nak. Kamu sudah dewasa, diberi anugerah tongkat. Amin. Kedewasaan adalah suatu tujuan kehidupan kekristenan. Amin saudara. Bukan cuma kesempurnaan. Kesempurnaan nanti saudara. Tuhan akan berikan ketika kita ada di dalam surga. Tapi kedewasaan di dalam kehidupan kekristenan itu sangat penting. Amin saudara. Saya pernah, mungkin saudara pernah baca slogan Indonesia berkata, yang berkata apa itu? Menjadi tua itu pasti. Betul saudara? Menjadi dewasa itu pilihan. Amin saudara. Menjadi dewasa itu adalah keputusan saudara dan saya. Amin saudara. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 berkata. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera. Orang yang dewasa ditandai dengan panca indera yang sempurna. Mendengar dengan jelas, melihat dengan jelas. Mencium hidungnya dengan baik. Mengecap rasa asin, rasa pedas, rasa manis dengan baik. Bayangin saudara. Rata-rata sudah pernah punya anak, sudah punya bayi. Waktu kecil bayinya dikasih apa? Cuma dikasih apa? Bubur, bubur dan bubur. Apalagi namanya ASI. Betul saudara? Saya itu nakal saudara. Waktu istri saya menyimpan ASINya di botol, saya pengen tahu rasanya apa sih? Gitu loh. Pernah bapak nyobain ASI di dalam botol untuk anak saudara? Enggak ada rasanya saudara, asap. Tapi bayi itu bisa doyan loh saudara. Tapi itu penuh gizi. Itu anak kecil, enggak bisa membedakan. Ya apa yang dikasih, dimakan, diminum. Apalagi namanya bubur. Cuma bubur dipenyet, dikasihin. Saya pernah nyobain lagi. Karena saya pengen tahu rasanya apa. Brokoli digerus-gerus sama bubur. Saya cobain rasanya nggak enak saudara. Tapi anak saya doyan. Mungkin anak saudara juga doyan. Tapi itu namanya anak kecil. Betul saudara? Tapi saudara sekarang pulang dari tempat ini. Dibikinin bubur sama brokoli. Digerus. Coba dimakan. Pasti komplain. Yang rasanya enak kayak ngene dikeke. Betul saudara? Orang yang sudah dewasa mengerti panca inderanya sudah lengkap. Panca inderanya sudah sempurna. Bisa mengecap. Betul? Makanya Tuhan berkata di Alkitab. Yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebenarnya ketika kita boleh memilih yang baik daripada yang jahat.
itu sudah menandakan kedewasaan setiap kita. Ini baru ngomong yang baik dan yang jahat loh saudara. Padahal firman Tuhan berkata, enggak cuma yang baik. Firman Tuhan yang berikutnya, tapi yang benar, yang berkenan. Tetapi ketika engkau sudah membedakan yang baik dan yang jahat, bisa memilih, oh ini enggak benar, oh ini benar. Itu artinya saudara dan saya sudah dewasa. Amin. Di Amsal 3 ayat 5, saya sebentar saudara, enggak lama-lama. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya dan yakin pengertian yang dari surga, hikmat yang dari surga yang membawa saudara bisa memilih yang baik dan yang jahat. Saudara enggak memilih yang jahat, tapi memilih yang baik dahulu. Amin saudara. Karena saya yakin dan percaya tongkat itu akan menuntun saudara menuju yang namanya tanah perjanjian saudara dan saya. Amin. Ini Sion. Amin. Ini kota Tuhan. Amin. Dan dari tempat ini kebenaran akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Amin. Dan saya percaya dan yakin kalau saudara hari ini hadir di tempat ini, saudara ada terhisap bersama-sama dengan Sion. Amin. Dan saudara siap untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Efesus 3 ayat 20 ayat yang terakhir. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang cuma kita doakan. Amin saudara. Percayalah saudara. Apa yang kita doakan itu terbatas. Tapi dia Tuhan Yehova Jireh. Dialah Yehova yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ini luar biasa saudara. Akhir tahun dia memberikan tongkat. Ini artinya suatu penghargaan, suatu kedewasaan, suatu tanggung jawab yang baru buat saudara dan saya. Untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada dahulu. Amin. Mari siapkan dirimu. Mari inginkan tongkat itu. Enggak cuma datang, ya saya terima tongkat. Tapi inginkan seperti Yakub. Aku inginkan sungguh-sungguh tongkat itu. Tongkat kesulungan itu. Dan biar hari ini hidupmu dari kemuliaan menuju kemuliaan. From glory to glory menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, saya menyambut buat saudara-saudara yang baru datang atau dari kemarin sudah datang untuk ikut acara pada sore hari ini ya. Ada perkara-perkara yang ajaib yang tadi sudah diterangkan dengan mulai dari kemarin-kemarin ini, waktu Selasa yang lalu sudah diterangkan dan juga hari ini diterangkan. Saya betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan karena anak-anak saya ini pinter-pinter gitu loh ya. Selalu menambahi, melengkapi akan segala sesuatu yang gak kepikir dalam hidup saya. Dan saya bersyukur sekali untuk semua anugerah Tuhan, hikmat, marifat yang diberikan kepada anak-anak saya ini. Puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur untuk segala sesuatu. Karena mereka bisa menjabarkan akan segala sesuatu yang saya dapatkan. Seringkali saya cuma mendapatkan sesuatu. Kalau mau menjabarkan panjang lebar itu kadang-kadang gak terjangkau. Tapi kalau saya lihat anak-anak saya yang begitu udah mendapatkan hikmat, saya mengucap syukur. Itulah namanya satu tubuh banyak anggota ya. Jadi kita ini semuanya adalah satu tubuh banyak anggota.
saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang kedua, saya mau cerita sebentar ya saudara tentang kaos. Ya, begini, awal pertama kali saya itu mendapatkan suatu pernyataan dari Tuhan tentang khotbah, judul khotbah, tema khotbah tanggal 10 ya, tentang King and Praise. Saya tuh terus mulai Tuhan jabarkan bla 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 bla, dan saya banyak belajar, dilengkapi dengan anak-anak saya dan sebagainya. Saya mengucap syukur, dan itu sepertinya gini, saya itu diberi menu sama Tuhan ya. Kamu hari ini masak ini gitu ya. Nih bahan-bahannya. Nah sekarang ada beberapa yang nambahi jadi menunya jadi banyak, jadi enak, seperti nanti sore kita makan enak ya, dijamu oleh Tuhan melalui kita semuanya, dan dimasak oleh Glorious Kitchen, anugerah Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur lagi karena dengan penjualan kaos itu dapat untung saudara. Untungnya dipakai buat masak hari ini ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, jadi saya itu mendapatkan tema King and Praise. Nah, lalu Tuhan itu memberitahukan, nak, tongkatnya itu dipegang di tangan kanan, tongkat gembalanya. Yang di tangan kiri adalah tongkat otoritas. Nah biasanya itu kan kita kalau pegang tongkat otoritas kan sebelah kanan ya. Nah kok ini kok kebalik gitu. Tapi saya belajar untuk taat apa yang Tuhan mau. Nah, lalu saya sendiri nih pikir, aku pengen mau tak pakai nanti, mau pengen bikin kaos. Ini Tuhan gak nyuruh saya bikin kaos. Saya yang kepengen membuat kaos. Saya bilang, Tuhan aku pengen bikin kaos. Nanti tangan ini tak kasih gambar tongkat gembala. Sebelah kiri tak kasih tongkat otoritas gitu. Saya ngomong sama Sofi, Non coba sih kamu bikin desainnya nanti saya yang approve ya. Nanti kalau saya bilang cocok ya boleh, kalau nggak cocok kamu bikin lagi. Karena saya nggak bisa gambar-gambar seperti ini ya saudara. Nah jadilah seperti ini ceritanya. Lalu akhirnya pengennya saya sendiri yang bikin. Kata Sofi, mah jangan mama aja lah, kita juga kepengen. Ya udah. Jadi akhirnya udah pemain musik dibikinin. Dia bilang, mah pemain musik yang tugas aja tah. Ya gak adil dong, aku bilang kok pemain musiknya cuma pemain musik saja yang ini. Setelah dikasih semua. Terus, lah media gimana? Ya, jadi itu merambat saudara, merambat. Ya udahlah bikin semuanya. Karena saya yang ini mau, ya sudah bikin semua. Nah, dalam jangka waktu yang sangat-sangat mendesak dan cuma tidak ada 1 bulan saudara. Itulah yang membuat kita bingung. Terus siapa yang mau? Begitu diumumkan begini nih, wah ting, ayo masuk, aku pengen beli ini. Ada yang pengen beli 20, ada yang pengen beli 30. Kok banyak sekali, saya bilang gitu. Beludak saudara. Nah beludak akhirnya untuk satu misalnya saya mau pesen sama si A gitu ya, gak sanggup, saya bisa sanggupnya cuma 300. Oh kita kan harus cari beberapa yang suka bikin kaos kan, jadi ini ada beberapa supaya memenuhi konsumen ceritanya ya, supaya memenuhi konsumen. Jadi akhirnya tidak bisa putihnya sama. Karena apa? Karena
dibuat oleh beberapa orang ceritanya ya, beberapa orang karena takut tidak keburu, terus masuk. Nah, akhirnya jadi nanti kalau misalnya saudara, ini kok putihnya beda, nggak apa-apa, yang penting bener King and Price-nya, ya kan? Kalau ya namanya juga kaos itu kadang-kadang ada yang putih, ada yang rada putih, kekuning-kuningan dikit, ada yang pokoknya jangan dipikirkan kalau saudara, aku minta tuker, maaf nggak bisa saudara karena waktunya sudah nggak ada ya. Jadi kalau sudah dikasih belajar gini ya, misalnya sama nanti kan dikasih ini, Bu pesanan saya mana? Ini pesanannya 5 misalnya, Bu ini yang 3 kok begini, yang 2 kok begini, terima wes ya, jangan komplain ya. Pokoknya yang penting terima kasih Tuhan ini jatahku. Ya, ayo ya saya berdoa kalian harus ngomong. Terima kasih Tuhan ini jatahku, yang putih ya putih, jatahku yang rada krem ya jatahku. Pokoknya sesuai dengan SML-nya, tapi dengan jatah yang sudah kamu terima. Ya, itu pesan saya. Yang kedua, begini saudara, ini karena orangnya kan banyak ini yang dipesenin. Ada sing keliru saudara. Kelirunya apa? Yang sebelah kanan ini dicapnya tongkat otoritas. Yang sebelah sini dicapnya tongkat gembala. Jadi kan keliru, kebalik. Nah, saya mengucap syukur tadi malam tuh ada yang kembaliin, ada yang anak-anak yang sudah datang ke sini, yang sudah dapat dikembaliin. Kita kan kaget, kenapa dikembaliin? Ini kewalik apanya gitu. Kan sudah diterangkan bahwa tongkat otoritas itu dipegang oleh sebelah kiri, kalau tongkat gembala ke sebelah kanan. Ini kewalik, yang ini dikasihnya tongkat otoritas, yang ini dikasihnya tongkat gembala. Kita nggak ngeliat saudara ya, begitu dapat cepet untuk dimasukkan kepada orang-orang yang sudah pesan. Begitu kita kaget, itu sudah jam berapa saudara? Sudah jam 9 atau jam 10 malam. Itu baru ketahuan nih, karena kita kan habis persiapan di sini. Baru ketahuan sekitar jam 10-an. Waduh, ini namanya ibu kuatan keringet dingin keluar. Ini bagaimana? Aduh, apa sudah tamam? Kasihkan dulu. Saya bilang nggak bisa. Ini kaos bukan kaos biasa, saya bilang. Ini kaos profetik. Tuhan katakan sebelah kanan adalah tongkat gembala, sebelah kiri adalah tongkat otoritas. Kalau mereka pakai kewalik, itu dampaknya tidak baik. Harus sesuai dengan firman. Jadi bagaimana ini sudah jam 10 malam? Itu saya itu lagi makan saudara jam 10 malam. Balik, kita balik ke Gracia. Saya sudah di Gracia, saya bilang saya mau makan dulu. Nanti kamu tak beliin pizza, saya mau beli pizza di situ. Saya pulang-pulang saya bawa pizza. Jadi bagaimana? Ini bagaimana? Ini batuan kan wis bingung. Ini mau dibongkar semua. Ya dibongkar semua saya bilang. Mana yang salah, mana yang benar. Tapi ada beberapa yang benar saudara. Tapi ada beberapa yang salah disebabkan karena yang saya tadi kasih tahu. Di pesennya dengan beberapa orang. Jadi bagaimana? Ya coba kita pilihin ratusan saudara. Jadi saya bilang, jadi ini bagaimana? Saya juga bingung. Saya pikir didedel tah ininya, terus ini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini. Kalau sablon bisa dihilangkan, caranya bagaimana caranya? Puji Tuhan, zaman sekarang itu ada YouTube saudara. Ya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan.
lihat YouTube bagaimana menghilangkan ini. Nah, kita lihat YouTube. Oh, bisa disetrika. Oh ya. Nah, dia sudah saya bawa pulang. Nanti saya setrika. Saya bilang, kamu di rumah sendiri, sekarang sudah jam 10:30, 11. Kamu apa bisa? Aku bilang sendiri. Ya. Sudah tidak bisa, saya bilang gitu. Semua dikerjakan di sini. Gimana? Ayo pada pulang, siapa yang punya setrika, bawa ke sini. Saya telepon sama Mbak. Bawa setrika dari rumah, buatlah ngambil setrika. Yang punya setrika bawa ke sini. Anak-anak properti. Wah, pada datang nih. Puji Tuhan, saya tuh ngucap syukur sama Tuhan. Benar, anak-anak saya itu cekatan walaupun jam 10 malam, jam 11 malam, saudara. Puji Tuhan, sungguh-sungguh. Nah, sudah. Ya namanya kan belajar. Gosong, saudara. Aduh. Jadi ada satu gosong. Gimana ya? Karena tidak profesional. Kita bilang, Tuhan tolong Tuhan, biar engkau yang akan ngatur. Wah, usaha sesuai sama YouTube nih, sesuai sama YouTube. Puji Tuhan, pertama kali susah. Lama-lama bisa, pinter, cepat. Yang satu naruh sini, yang satu nyetrika, satu naruh, satu setrika. Sampai jam 12 ya, sampai jam 12 malam. Saya nggak pulang sampean. Saya pikir, saya kalau pulang bubar ya anak-anak ya. Saya bilang tak tunggu nih ya. Supaya anak-anaknya gak bubar. Sudah selesai semua jam 12 lebih lah. Selesai, saya bilang sama anak Tuhan juga. Kamu malam ini datang ke sini, ambil. Oh mak, ini sudah banyak. Bisa ya, bisa. Kamu pasti bisa. Ini selesainya kapan? Besok. Harus selesai. Aduh, Oma, didoain aja supaya saya bisa. Ya sudah didoain, pasti didoain. Nanti malaikat-malaikat banyak menolong kamu. Sudah kirim ke rumahnya ya. Pagi-pagi ada 2 sak sudah ada di satpam ngomong, puji Tuhan sudah selesai sebagian. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Ya, jadi kita tadi malam juga kurang tidur, tapi nggak apa-apa, kekuatan daripada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan ini. Jadi minta tolong. Buat saudara-saudara dilihat semua yang sudah diambil tadi malam ya. Semua yang sudah ngambil tadi malam, artinya ngambil itu beli dan sudah dapat ini. Dilihat, kalau salah dikembalikan. Ya, jangan dipakai, dikembalikan nanti ditukar. Ya. Memang ada beberapa yang sudah dikembalikan, tapi belum semua. Kadang-kadang belum. Punya saya juga tadi malam belum tak lihat, saking sudah terlalu malam. Nanti besok pagi aja. Besok pagi buru-buru ke sini, belum dilihat sama saya. Saudara, lihatlah kalau salah cepat dikembalikan. Terus yang kedua, saya minta. Apa sekarang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan pada streaming ya. Tolong yang kedua saya minta diambilnya nanti jam 1 siang. Ya. Minta maaf betul-betul karena apa? Yang datang kan baru sebagian, yang sebagian besar belum selesai. Akan dikerjakan sekarang. Ya. Ada satu yang dia katakan, saya nanti jam 2 baru store. Saya bilang, kejar dia. Jangan sampai jam 12 kudus sampai di Sion. Maksudnya jam 12 itu harus sudah store, saudara. Karena kan mesti kan ditata-tata semuanya gitu. Nah, beri kesempatan buat kita yang nata-nata antara jam 12 sampai jam 1. Sesudah itu jam 1 baru boleh ambil. Minta maaf saudara, jangan minta aku didulukan sih. Wes gak ada yang didulukan. Tapi satu perkara saya percaya semuanya akan pakai dengan baik. Ya. Amin. Setuju? Jam 1 ya. Tuhan memberkati semuanya. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk pengaturan-Mu yang sangat sempurna Tuhan.
Terima kasih buat segala-galanya yang Engkau atur. Terima kasih Tuhan, ada beberapa orang yang sudah mengambil kaos dan akhirnya mengembalikan. Sehingga menyadarkan kami bahwa apa yang kami lakukan salah. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Dan Engkau selalu mengatur tepat pada waktunya. Kalau orang itu baru mengembalikannya hari ini Tuhan, bisa lebih kalang kabut. Tapi kami mengucap syukur, ini menandakan tempat ini Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sudah lakukan begitu amat luar biasa. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jam 1 semua sudah dapat menerima hak bagiannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengerjakan saat ini. Kami mohon beri kekuatan, beri kesehatan, beri anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan dapat melakukan, menyelesaikan semua dan tidak ada yang salah. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih dan terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami datang Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami untuk sebentar sore. Biarlah kuasa-Mu disempurnakan. Engkau penuhi gedung ini dengan hati-hati yang haus dan lapar Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Dengan hadirat yang dari surga. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kemuliaan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hikmat dan pewahyuan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Sampai kami menerima tongkat otoritas dan tongkat gembala. Dan kami mengerti dan kami dapat mempergunakannya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa beri kekuatan kesehatan buat kami Tuhan. Karena banyak sekali dengan keadaan cuaca ini. Kami merasakan keadaan kekuatan kami menjadi berkurang. Tetapi kami minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami kekuatan yang baru. Penuhkan kami dengan kuasa ilahi. Supaya kami dapat menjalankan hidup ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tetap tidak lupa Tuhan. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Karena kami ada di bumi Indonesia ini. Kami mau mempersembahkan petinggi-petinggi yang sudah Kau tetapkan untuk mengatur keadaan bangsa dan negara kami. Kau memberkati mereka. Beri hikmat kebijaksanaan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan. Biarlah bencana-bencana yang saat ini mulai merambat. Engkau yang akan membuat sedemikian rupa. Sehingga bencana itu tidak akan mencelakakan bahkan menghancurkan bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini juga akan berdoa buat cuaca hari ini ya Tuhan. Kami minta cuaca yang indah Tuhan. Biarlah cuaca yang indah Kau berikan kepada kami. Sampai malam, tengah malam nanti. Engkau akan berikan cuaca yang indah. Suasana surgawi. Suasana fellowship yang sungguh-sungguh diikatkan dengan ikatan kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya
Kami percaya semua yang masak diberkati, semua yang properti dan semua yang ngurusin ini diberkati, semua asyir dapat bekerja dengan baik, semua orang Lewi yang saat ini bertugas Tuhan sebagai imam-imam di mimbar maupun untuk multimedia, semua diberkati. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, semua aliran listrik tidak ada yang putus, tidak ada yang konsleting, semua peralatan yang dipakai semua dikuduskan hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kirimkan malaikat untuk memagari tempat ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Setiap anak-anakmu yang dalam perjalanan pakai mobil apapun Tuhan, kendaraan apapun juga Engkau sampaikan dengan selamat di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ambil minyak urapan, kita mengadakan pengurapan. Bapak, ini minyak yang dari surga. Minyak keajaiban dan minyak supranatural. Biarlah menguasai akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Menguasai mata kami. Menguasai telinga kami. Menguasai bibir mulut kami. Dan menguasai hati kami. Tuhan, Engkau cengkeram hidup kami hari ini untuk hidup kami benar-benar menjadi dewasa Tuhan. Yang dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Engkau yang akan menghancurkan semua yang membuat kami tidak bisa menikmati madu dan susu hari ini. Biarlah kami membereskan hidup kami hari ini Tuhan. Ini tangan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil Tuhan. Dan berkat-Mu kami terima dengan utuh. Kaki kami pun berjalan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Engkau pimpin perjalanan kami hari ini. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. From glory to glory. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.